فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Tentang bagaimana mauqif ahlu sunnah tentang kesilapan ulama. Telah disebutkan di dalam buku-buku bahwasanya kesilapan itu ada banyak macamnya. Ada kesilapan yang fatal, ada kesilapan yang tidak fatal. Baik. Kalau yang fatal itu adalah yang menyelisihi ma yu'lamu minad dini bid darurah, yaitu menyelisihi perkara yang sudah sangat pasti diketahui dalam agama. Dan ini orangnya dihukumi kafir walaupun dia keluarga kita, walaupun dia orang yang paling kita cintai. Kalau dia mencapai taraf itu, kita tak rindu sama dia. Baik. Yang kedua, tidak sampai pada level itu, tetapi menyelisihi dalil yang qat'i, dalil yang pasti. Maka tidak ada alasan untuk ijtihad di situ. Sebagaimana itu telah dijelaskan oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi di dalam Al-Lum'a fi Ushulil Fiqh, juga dijelaskan oleh Az-Zarkashi dan yang lain-lain, yaitu walaupun dia mengatakan ini adalah ijtihad saya, atau ini saya didahului oleh Syekh Fulan, atau ini adalah keputusan yang ditetapkan oleh Qadhi Fulan, tetapi kalau menyelisihi dalil yang qat'i, maka fatwa tadi wajib ditolak dan orangnya dihukumi fasik kalau dia tidak bertaubat. Baik. Yang ketiga adalah perkara yang memang dalilnya tidak jelas, kaidahnya tidak jelas. Dia salah di situ. Yang seperti ini diberi udzur, dimaafkan. Karena ini perkara dalilnya belum jelas, ulama boleh ijtihad di situ. Baik. Tapi untuk prinsip-prinsip ahlu sunnah yang telah disepakati oleh para salaf, digariskan oleh para salaf di bukunya, maka ini bukan lagi perkara ijtihad. Di antara prinsip ahlu sunnah telah dinukilkan ijma oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni di dalam kitab beliau Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, dan juga Siddiq Hasan Khan di dalam Qatfus Samar fi Aqidati Ahlil Asar, dan juga dinukilkan ijma sebelum mereka semua, yaitu Imam Al-Muzani di dalam Syarhus Sunnah. Telah terbentuk ijma untuk kita tidak mendengar dan tidak mengambil ilmu, dan memang kita wajib untuk menjauh dari orang-orang pengikor hawa nafsu. Nah, ini ijma. Dan ini dalilnya ma'ruf. Allah Ta'ala berfirman, fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatad dunya. Maka berpalinglah engkau dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan dia tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Dari mana kita tahu dia berpaling? Dari mana kita tahu dia pengikor hawa nafsu? Dilihat apakah dia itu ketika ditunjukkan kesalahannya, dia bertaubat, dia rujuk, ataukah dia tidak rujuk. Kalau dia bertobat dan rujuk, tahulah kita dia cuma tergelincir sebagaimana manusia biasa tergelincir. Tapi kalau dia tidak rujuk setelah ditunjukkan sisi kesalahannya, tahulah kita berarti dia ikut hawa nafsu, bukan mengikuti hidayah dari Allah Ta'ala. Baik. Nah, yang menunjukkan bahwasanya Ibnu Hizam, akhirnya kita ke situ lagi. Dia bukan sekedar tergelincir atau silap. Ini kelembean. Setelah ditegakkannya hujjah, setelah disebutkannya penjelasan banyak, kita sekedar menamakan itu kesilapan, itu sekedar ketergelinciran. Ini berarti kelembean manhaj di dalam pikiran kita. Baik, bagaimana dia mengklaim di buku-buku dia dan juga di ceramah dia, kita ikut Syekh Mukbil, kita ikut Syekh Mukbil, Syekh Mukbil adalah imam yang besar. Tetapi tatkala Syekh Mukbil menghajar, mentahdir siapa itu yang kemarin sering Anda sebutkan itu, si Muhammad siapa? Lupa namanya. Dia seorang tokoh besar Hizbiyun, memang pengikut partai dan sebagainya, Muhammad Mahdi. Bahkan dia untuk mendapatkan gelar doktor, dia menghantam Syekh Mukbil. Baik. Lalu bagaimana untuk orang seperti ini masih ada hubungan loyalitas Muhammad bin Hizam dengan Muhammad Mahdi? Baik. Dari sisi mana kita katakan kesalafian dia kalau gitu? Kalau dikatakan ikut Syekh Mukbil, mana Anda katakan ikut Syekh Mukbil? Syekh Mukbil betul-betul sudah bermusuhan dengan orang ini. Buku sudah banyak tentang Muhammad Mahdi. Muhammad Mahdi ini jauh sebelum fitnahnya si siapa Abdul Hasan. Muhammad Mahdi di zamannya Syekh Mukbil memang dia musuh besar. Tahu-tahu tahu-tahu si Muhammad bin Hizam dan pengikutnya masih setia dengan orang itu, sering dapat dana dari orang itu, sering cium kepala orang itu dan seterusnya.
Lalu mana bukti kesetiaan dia kepada manhaj salaf, atau paling tidak jujurnya dia mengaku katanya ikut Syekh Mukbil. Kita tak tahu isi hati orang dan kita tidak diwajibkan untuk melihat isi hati dia, tapi fi'il dia menunjukkan isi hati dia. Dia tak rela untuk Muhammad Mahdi itu dihajar karena memang dia duitnya banyak, dia orang jamiah. Kalau masalah manhaj sudah dibantah ulama banyak sekali, bahkan Hizbul Jadi dulu pun membantah Muhammad Mahdi. Tahu-tahu orang ini melembekkan dari mereset dari awal lagi, Muhammad Mahdi masih layak untuk kita kumpul-kumpul dengan dia dan seterusnya. Ini bahaya yang seperti itu. Belum lagi masjid-masjid yang dia rampas. Untuk apa dia menulis ceramah itu? Dia ceramah kemudian ditulis, disebar tentang bahwasanya Abdurrahman Adani dan pengikutnya adalah Hizbiyun. Tahu-tahu setelah itu dia kumpul lagi dengan mereka. Padahal yang dirampas oleh pihaknya itu, mereka merampas orang Hizbul Jadid, merampas lebih dari 7 masjid. Nah, ya, tahu-tahu dia sekarang ikut pola itu, merampas masjid-masjidnya Syekh Yahya. Bahkan masjid yang dia diamanahi untuk dia di situ itu adalah atas nama Syekh Yahya, masjid itu. Gimana tahu-tahu dia kemudian keluar duit berjuta-juta untuk ke apa istilahnya badan wakaf untuk menukar nama itu. Bukankah akidahnya sama? Bukankah manhajnya sama? Kenapa tahu-tahu dia berusaha menukar jauh sebelum fitnah dia terbongkar? Nah, para saksi mengatakan sudah lama dia berusaha untuk mengambil masjid-masjid tadi itu. Bahkan masjid yang bukan di bawah kepemimpinan dia, tapi masih diib. Dia dan pengikutnya si siapa itu, Zahir Syihari juga berusaha untuk merebut masjid itu, pergi ke badan-badan wakaf untuk mengambil yang semula atas nama Syekh Yahya ditukar untuk jadi atas nama dia. Apa ini? Bukankah dia sering mengatakan dakwah kami dengan dakwah Syekh Yahya satu? Anda baca itu ucapan dia. Ketika orang-orang mulai merasa heran ini, Syekh Yahya masih diam. Dia mengatakan tak ada apa-apa, dakwah kami sama. Kalau sama, untuk apa rebutan, untuk apa direbut seperti itu, dan seterusnya. Baik. Belum lagi masalah ceramah-ceramah dia, di fatwa dia yang akan kalau kita laksanakan betul-betul tak boleh kita bermusuhan, bahkan dengan mazhab tak boleh kita bermusuhan. Demikian pula tak boleh kita bermusuhan dengan orang-orang yang selama ini kita anggap dia telah memusuhi kita, lembek pada kita dan semua, tak boleh. Mereka masih muslim, mereka berhak untuk dapat haknya semuanya dan seterusnya. Dan juga tak boleh hajar kalau kemaslahatannya tidak jelas, kalau orangnya tak mau tobat. Baik, padahal Imam Ahmad menghajar orangnya sampai orangnya mati dan orangnya tak mau tobat. Baik, menunjukkan masalahnya bukan sekedar hajar itu untuk mengobati, tapi untuk menyelamatkan anak kita, murid kita, dan kita sendiri. Terserah orangnya tobat atau tak tobat, memang orangnya ahli hawa. Kalau dia orangnya masih baik, tak boleh kita hajar, kita nasihati baik-baik, orangnya senang kembali, untuk apa dihajar pula? Dan seterusnya, banyak prinsip-prinsip dia yang ikhwah banyak yang tak paham karena tak tahu bahasa Arab. Yang tahu bahasa Arab pun tak paham juga. Ini ajaib. Baik. Padahal ini membahayakan. Kalau tidak, untuk apa kita selama ini juga apa istilahnya itu, membuat gap dengan mazhab? Kenapa kita buat gap dengan mazhab? Siapa ulama yang mentahdir mazhab? Nah, sekarang sebagian ulama mentahdir Ibnu Hizam, oh tak, kita tunggu Syekh Yahya. Itu pun kalau Syekh Yahya ada hujah baru kita tengok dulu. Kenapa untuk mazhab kita tak membuat syarat itu? Kenapa untuk Ahmad Banaja yang dia itu ditazkiyah oleh Syekh Yahya, kita juga nggak tunggu Syekh Yahya dan Syekh manapun? Kenapa untuk Ahmad Banaja kita siap buang? Padahal baru berapa masjid yang dia rebut. Orang ini sudah syubhatnya banyak dan kejahatannya banyak. Tahu-tahu, oh tak, kita tunggu ulama dulu. Oh, tunggu Syekh Yahya. Oh, Syekh Yahya juga bukan hujjah. Baik, kenapa kita tidak adil dalam menerapkan kaidah? Kalau Ahmad Banaja kita mampu membuang dia, walaupun menyelisih semua ulama. Kenapa untuk Ibnu Hizam yang semua ulama, yang banyak ulama berfatwa kita tak terima? Apakah agama kita ini berdasarkan perasaan, ataukah berdasarkan manhaj, atau apa? Kalau memang sejak awal kita tak terima dengan manhajnya Syekh Yahya, harusnya sejak awal kita mengaku saja, tak, saya tidak ikut linknya Syekh Yahya, sehingga ikhwan tidak tertipu untuk kemudian pergi ke markis-markis kita. Daripada nanti ikhwah tertipu, tahu-tahu hati kita tidak dengan Syekh Yahya atau tidak dengan manhaj salaf dan sebagainya. Itu lebih baik daripada nanti apa sebagian ikhwah kita letih diserang di Indonesia. Oh, engkau kumpul dengan markis yang lembek, markis yang gini. Kita yang susah payah membela, tahu-tahu oh ternyata betul kita ditusuk dari belakang. Susah kita seperti ini.
Kalau ternyata memang hasilnya seperti itu, hasilnya adalah akidah yang lembek, manhaj yang lembek, berarti selama ini kita belajar apa? Lalu kita mengklaim sebagai salafi. Dari mana ajaran yang seperti ini? Nah, itu masalahnya. Kalau syahnya sudah ada isyarat-isyarat bagi orang yang paham. Baik, walaupun syekh tidak langsung mengatakan dia mubtadi, karena syekhnya tahu orang-orang menunggu. Kalau syekhnya sampai mengatakan ini, orang akan gembira. Oh, memang tidak ada seorang pun yang naik kecuali akan dibuang oleh dia karena dia dengki pada orang ini. Syekhnya sengaja diam, tapi syekhnya tidak membantah ketika para masyayikh yang lain menampilkan hujah kebatilan si Ibnu Hizam tadi. Nah, orang yang memang mengklaim salafi lihat hujah, bukan itu ulama kecil kok. Oh, saya tak kenal ulama itu, saya tunggu Syekh Yahya. Katanya kita manhaj salaf. Kenapa demikian? Gimana kalau sekarang Syekh Yahya wafat? Apakah berarti manhaj salaf tak jelas sampai mati dan siapapun yang tersesat, oh tak boleh karena tak ada Syekh Yahya? Akan dikembalikan ke masalah Ahmad lah. Kenapa tahu-tahu kita siap untuk menghantam Ahmad, tapi padahal Syekh Yahya tidak menyuruh untuk menghantam Ahmad juga. Nah, ini menunjukkan kita tak adil dalam melaksanakan kaidah yang kita buat sendiri. Baik, berarti lihat hujah bukan lihat orangnya. Walaupun Syekh diam misalkan, tapi para masyayikh yang lain juga telah memberikan penjelasan, memberikan keterangan dan seterusnya. Tinggal apa kitanya yang mau membaca atau tidak, mendengar atau tidak, mencari atau tidak. Agama ini tidak berdasarkan dengan perasaan. Kalau pakai perasaan, sejak awal memang kita tidak mengikuti Allah dan Rasulnya. Kalau ini adalah dengan perasaan, Imam Ahmad mengatakan laisa dinu bil muhabah. Agama ini tidak dengan kecondongan hati. Makanya walaupun dia ayahnya sendiri, Ibnul Madini mengatakan ayah saya dhaif. Demikian pula Zaid bin Unaisah mengatakan akhiyah ya kadzab. Karena agama tidak berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan apa? Ini amanah dari Allah Ta'ala, walaupun ini keluarga sendiri. Baik, wallahu a'lam. Jadi masalah kerugian, jangan ikhwah membayangkan oh ini rugilah kita. Ikhwah insya Allah tidak seberapa rugi dibanding kerugian anak. Anak yang dekat dengan Ibnu Hizam, yang sering kumpul, sering tukar menukar apa istilahnya masalah ilal, masalah ini, anak yang paling rugi sebenarnya sebelum para ikhwah itu. Ikhwah mungkin sudah pernah jumpa, yang tak pernah jumpa lebih layak lagi untuk tidak menanyakan masalah kita rugi. Kerugian ikhwah tidak seberapa dengan anak. Yang pernah jumpa berapa tahun? Anak sudah 11 tahun lebih jumpa dengan beliau, dengan manhaj, dengan bahkan masalah bangun rumah, masalah makan sama-sama dan seterusnya. Kemudian juga masalah apa lagi? Masalah ijazah, demikian pula masalah takdim. Siapa ikhwah yang mencapai kerugiannya seperti kerugian anak kalau bicara masalah perasaan? Juga masalah apalagi ya? Banyak masalah-masalah itu. Juga masalah terjemahan. Siapa ikhwah yang sudah menerjemahkan buku-bukunya dan sebagainya? Anak yang rugi bertahun-tahun mengurus itu. Tapi agama bukan masalah perasaan. Kita jelas sakit hati, kita jelas sedih. Tapi dianya yang rela untuk melepaskan diri setelah dinasihati baik-baik, selama bertahun-tahun dinasihati rahasia, tahu-tahu dia membongkar di majelis seperti yang dilakukan Ahmad kan, kata ikhwah, dinasihati rahasia, tahu-tahu dia membongkar di majelis, oh si fulan gini-gini. Nah, orang ini sama seperti itu. Si Ibnu Hizam polanya seperti itu, walaupun di hadapan kita nampak lembut, tapi prakteknya seperti itu. Untuk orang yang menasihati dia dengan rahasia, nanti akan dibongkar oleh dia itu. Baik. Jadi masalah kerugian dan sakit hati, ya. Insya Allah walaupun ikhwah sakit hati, anak lebih sakit hati, lebih sedih, lebih rugi, lebih apa. Tapi agama lebih kita cintai. Kalau dia memang mau melepaskan diri, apakah udahlah saya ikut Anda hidup dan mati, saya nak kawin dengan anak Anda kok, apakah sampai itu? Sehingga kita bela habis-habisan, mati-matian. Bukan itu agama kita, bukan ta'assub, bukan asobiyah. Alhamdulillahirabbil alamin.